Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara kita mengaplikasikan joystick dan NRF untuk mengendalikan sebuah mobil remote yang nanti akan kita remote menggunakan joystick dan NRF. Lalu kalau Anda belum tahu joystick yang kita pakai, ya ini ya. Jadi joystick KY023 kita aplikasikan untuk mengendalikan robot mobil-mobilan itu. Dan bagi Anda yang belum tahu NRF itu seperti ini ya bentuknya. Jadi ada dua jenis NRF, ada yang tanpa antena eksternal dan ada yang menggunakan antena eksternal. Jadi ini bentuknya, dan keduanya memiliki 8 pin, di mana pinnya sama, ada ground, VCC, CE, SCK, MISO, CSN, MOSI, dan IRG. Dan untuk pin-pinnya yang nanti kita hubungkan ke Arduino Nano, jadi NRF nanti akan dihubungkan ke Arduino Nano. Nah, dimulai dari pin VCC nanti kita hubungkan ke 5 volt. Kemudian pin ground yang ada di NRF juga dihubungkan ke pin groundnya Arduino Nano. Kemudian pin CE nanti akan dihubungkan ke pin 8. Kemudian ada pin SCK nanti dihubungkan ke pin 13. Lalu ada pin MISO akan dihubungkan ke pin 12. Ada pin CSN di sini akan dihubungkan ke pin 10, dan ada pin MOSI akan dihubungkan ke pin 11. Kemudian NRF ini ada adapternya ya. Jadi kalau kita menggunakan adapter itu kayak lebih rapi gitu ya. Dan kalau kita memasangnya itu bentuknya seperti ini. Tapi kalau misal kita nggak punya adapternya itu juga masih bisa dipakai. Jadi nggak harus wajib ada gitu ya. Tapi kalau misal kita ada akan lebih rapi. Kalau misal nggak ada, kita juga masih bisa memainkan NRF tersebut untuk project kita gitu ya. Lalu skema rangkaiannya. Nah, ini adalah skema rangkaiannya gitu ya. Jadi NRF sebagai TX dan NRF sebagai RX, pin-pinnya sama ya, ke yang dihubungkan ke Arduino Nano itu sama. Jadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian kita langsung ke joystick, dimana di joystick itu sebenarnya ada 5 pin, namun yang kita pakai cuma 4 ya, VCC, ground, VRX, sama VRY. Lalu SW-nya, pin SW atau pin switch-nya itu nggak kita pakai. Lalu VCC ini nanti kita hubungkan ke 5 volt-nya Arduino Nano, ground-nya ini nanti juga dihubungkan ke pin ground-nya Arduino Nano. Lalu pin VRX nanti dihubungkan di pin A0-nya Arduino Nano, dan pin VRY akan dihubungkan ke pin A1-nya Arduino Nano. Lalu di sisi RX, nah ini dimana di sisi RX itu ada driver motor ya, sama gearbox atau motor DC ya. Nah, jadi kita menggunakan driver motornya L298N, dimana itu ada beberapa pin di sini ya. Dimulai dari pin IN1 sampai dengan IN4 itu akan dihubungkan dari pin 2, 3, 4, 5. Lalu di sisi catu dayanya ada pin 12 volt, nanti menggunakan baterai ya, baterai 9 volt kalau misal lebih murah gitu ya. Kalau Anda memiliki baterai LiPo, ya kita pakai baterai LiPo yang tegangannya sekitar 11,3 kalau nggak salah ya. Lalu pin groundnya ada di driver motor L298N, nanti kita hubungkan ke pin groundnya baterai ya, baik itu baterai 9 volt atau baterai LiPo yang 11,3 volt. Lalu di sisi 5 volt ya, ini ya. Nah ini nanti ini kita buat sebagai catu dayanya si Arduino Nano. Jadi kita hubungkan ke pin V-in ya. V ini tegangan inputnya Arduino Nano. Jadi dari sini langsung kita hubungkan ke V-in. Ya artinya nanti Arduino Nano yang di sisi RX ini nggak perlu menggunakan kabel USB ya. Jadi itu langsung catu dayanya bukan dari kabel USB tapi dari driver motor. Driver motor ini udah menyediakan suplai 5 volt. Lalu di sisi motor DC ya. Di motor DC ada kabelnya, ada 2 kabel ya kan, kabel warna merah sama kabel warna hitam dihubungkan di sisi motor 1 ya. Kemudian motor DC yang satunya juga kabel-kabelnya dihubungkan di pin
pin motor 2 ya di sisi sini. Jadi seperti inilah skema yang nanti kita bangun untuk mengendalikan mainan mobil-mobilan gitu ya, kita anggapnya gitu ya. Ya, jadi seperti ini skemanya. Oke. Jadi ini di sisi mobil-mobilannya ya. Jadi seperti inilah saya sudah merangkainya. Hasil dari rangkaian saya menggunakan baterai LiPo yang kira-kira tegangannya itu sekitar 11,3 atau 11,1 ya. Nah, kemudian di sisi sini ada Arduino Nano, dan ini driver motornya. Kemudian motor DC-nya saya menggunakan 2 motor ya. Yang ini ya 2 aja, sisi kanan sama sisi kiri. Kemudian ini nggak ada motor lagi, tapi ini sebagai roda depan aja gitu ya, tanpa ada motornya, motor DC-nya. Jadi saya menggunakan 2 motor DC aja di sini. Nah, jadi kabel-kabel ini yang dari motor DC langsung dihubungkan ke sini gitu ya. Ini juga sisi motor yang satunya, kabelnya dihubungkan ke port motornya sini. Lalu UN1, UN2 langsung dihubungkan ke Arduino Nano, dan ini untuk NRF-nya ya. NRF saya pasangkan adapter NRF, dan kabel-kabelnya udah saya sesuaikan sesuai dengan skema rangkaian yang udah saya jelaskan sebelumnya. Lalu di sisi TX-nya ya, TX-nya di sini ada NRF TX ya, udah saya hubungkan sesuai pin-pin yang udah saya jelasin sebelumnya, pin CE, pin SCK, MOSI dan lain-lain. Dan di sisi TX ada joystick ya, joystick KY023. Ini bentuknya udah saya rangkai ya, udah saya rangkai. Lalu untuk VCC, ground, VRX sama VRY sudah saya hubungkan juga sesuai dengan skemanya. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya. Nah, inilah codingannya. Sebelum saya jelasin codingannya, saya ingatkan untuk Anda menginstal library-nya ya, library dari NRF. Jadi kalau Anda belum pernah menginstal library NRF, langkahnya adalah seperti ini. Kita masuk ke Sketch, lalu kita pilih include library dan kita pilih manage libraries. Lalu kita ketik aja RF24 ini ya, lalu kita enter. Dan Anda scroll ke bawah. Nah, pastikan RF24 by TMRH 20, Avamander. Nah, ini Anda klik install ya. Dan saya menggunakan versi yang 1.3.3 dan statusnya installed gitu ya, yang udah terinstall. Jika Anda belum menginstal, klik install. Jika Anda ingin menyesuaikan versinya kayak punya saya, Anda cari di sini ya. Anda pilih versinya, Anda pilih misal 1.3.5 misal ya, lalu Anda klik install gitu ya. Tanda kalau kita udah berhasil menginstal library-nya, akan muncul tulisan installed gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu di sisi codingannya ini header library NRF-nya. Kemudian di sini ada variabel radio, di mana ini untuk memanggil pin-pin CE sama pin CSN-nya. Pin CE-nya itu di pin 8 dan pin CSN-nya ada di pin 10. Jadi ini udah sesuai dengan skema ini ya. Nah, skema ini ya, bahwasanya CE ada di pin 8, CSN ada di pin 10. Lalu ini addressnya ini harus sama ya, sama di sisi RX-nya. Jadi TX sama RX addressnya harus sama. Nah, jadi saya menggunakan addressnya 0001. Kemudian, nah ini saya bikin variabel joystick X pin, ya artinya pin VRX-nya gitu ya. Sama di sini joystick Y pin, ini pin VRY-nya. Dan VRX saya taruh di A0 dan VRY-nya saya taruh di A1. Kemudian, nah ini semua ini merupakan inisialisasi dalam mengaktifkan NRF-nya ya. Kemudian ini untuk mengaktifkan serial monitornya, dan saya menggunakan bitrate-nya 9600 ya. Ini
program utamanya ya dalam pengiriman atau perintahnya, pengkondisiannya. Ada variabel posisi X sama posisi Y, di mana posisi X ini menggunakan integer, sama juga di posisi Y juga menggunakan jenisnya integer. Dan variabel posisi X ini untuk membaca nilai ADC dari pin VRX-nya. Kemudian untuk variabel posisi Y ini untuk membaca nilai ADC dari pin VRY-nya. Kemudian, nah ini ada pengkondisian bahwasanya jika posisi Y ini lebih besar sama dengan 700 dan posisinya kurang dari sama dengan 123, nah lalu bikin variabel teks di mana jenisnya adalah char. Isi dari variabel teks itu adalah tulisan maju. Nah, lalu ada radio read. Radio read ini untuk mengirimkan datanya apa dari variabel teks ini ya. Dan variabel teks ini isinya apa? Isinya adalah informasi maju atau tulisan maju gitu ya. Begitupun pengkondisian selanjutnya, jika posisi Y ini lebih besar sama dengan 0 dan posisinya Y ini kurang dari sama dengan 450, bikin juga variabel teks di mana isinya adalah keterangan mundur gitu ya. Lalu radio read. Radio read ini untuk mengirimkan data teks yang isinya adalah ini kata-katanya mundur gitu ya. Dan hal yang sama di posisi X atau variabel X-nya. Jadi kalau posisi X ini lebih besar sama dengan 700 dan posisi X-nya kurang dari sama dengan 1023, bikin variabel teks yang jenisnya char dan diisi keterangan kiri gitu ya. Nah, lalu di radio read, radio.read untuk mengirimkan informasi teksnya ya, dimana teks ini isinya adalah kiri. Dan lalu di posisi selanjutnya, lalu pengkondisian selanjutnya, jika posisi X-nya lebih besar sama dengan 0 dan posisi X-nya kurang dari sama dengan 450, bikin variabel lagi teks ya, dan jenisnya adalah char di mana diisi keterangan kanan. Lalu dikirimkanlah informasi atau variabel tersebut, isi dari variabel tersebut ya, dengan radio.read, di mana isi dari teks ini adalah keterangan kanan. Dan pengkondisian terakhir, di luar keadaan keempat di atas, maka itu dikatakan sebagai berhenti gitu ya. Jadi bikin variabel teks, kemudian diisi berhenti, lalu dikirimkan data tersebut ya, radio.read itu. Ini di sisi TX-nya. Oke. Sekarang codingan TX-nya udah siap. Dan tadi library-nya juga udah siap juga. Sekarang saya hubungkan ya. Nah, ini TX-nya, saya hubungkan Arduino TX-nya ke laptop. Kemudian kita cek dulu ya boardnya, di sisi tools boardnya diatur Arduino Nano ya, udah sesuai ya. Kemudian COM-nya COM 3, memang ini bener ya, jadi Arduino Nano saya ada di COM 3. Jadi ini udah bisa diupload, kita klik upload. Oke, udah selesai upload. Nah, berarti ini bisa kita lepas dulu ya. Lanjut di sisi source code yang receiver. Ini header library-nya NRF. Lalu kita bikin variabel radio di mana diisi untuk inisialisasi pin CE sama pin CSN-nya, yaitu pin 8 sama pin 10. Lalu untuk address-nya harus sama dengan TX ya, 0001. Nah, ini karena di sisi Arduino RX-nya itu terhubung dengan driver motor, di mana pin-pin di driver motor jenisnya L298N yang kita pakai itu ada IN1, IN2, IN3, dan IN4. Nah, jadi IN1 ini saya hubungkan ke pin 2, IN2 saya hubungkan ke pin 3 Arduino Nano. Lalu ini anggap aja pin IN3 ya, itu saya hubungkan di pin 4, dan ini juga pin IN4 saya hubungkan di pin 5-nya Arduino Nano. Lalu ini inisialisasi pin-pinnya sebagai input atau output ya. Jadi tiap tab IN1 sampai IN4 ini saya inisialisasi sebagai output gitu ya, karena nanti untuk menggerakkan motor. Kemudian ini untuk mengaktifkan
serial monitornya dan bitrate-nya 9600. Dan ini juga sama ya, ini untuk inisialisasi dalam mengaktifkan NRF-nya. Nah, lalu di sisi program utamanya, nah ini saya bikin variable text di mana saya inisialisasi 32, bentuknya adalah char, dan pada kondisi ini kita isi nilainya adalah kosong, nggak ada nilai di situ ya. Nah ini jika radio available atau di sisi Arduino Nano yang RX ini menerima data dari NRF-TX gitu ya, maka dibaca radio.read ini untuk membaca data yang diterimanya. Kemudian ini saya konversi dari bentuk char ke bentuk string ya. Nah ini jadi saya konversi dulu, caranya saya bikin variabel transdata, saya menggunakan string, lalu saya tulis string dalam kurung variabel text. Text ini bentuknya char gitu ya. Jadi data yang diterima yang awalnya bentuknya char akan dikonversi ke bentuk string dan diisi oleh transdata ini. Lalu jika data yang diterima yaitu dimasukkan ke variabel transdata itu sama dengan maju gitu ya, maka ini akan mengaktifkan IN1 ya, IN1 sampai dengan IN4. Jadi kalau misal data yang diterima gitu ya atau transdata itu datanya sama dengan maju, maka ini akan menggerakkan motornya untuk forward gitu ya atau maju gitu kan. Nah, kondisi maju itu IN1 harus high, ya, kemudian IN2 low, IN3 ini high dan IN4 low. Ini untuk kondisi maju. Nah, lalu pengkondisian yang kedua, jika transdata ini datanya adalah sama dengan mundur gitu ya. Nah, maka ini reverse. Nah, kondisi reverse itu IN1 ya harus low, IN2 ini high, IN3 ini low, lalu IN4 high. Lalu jika variabel transdata itu datanya sama dengan kiri gitu ya. Artinya di sini kalau mau ke kiri gitu ya, roda kanan itu maju, roda kiri itu mundur. Saya buat seperti itu gitu ya. Roda nggak hanya satu roda yang bergerak gitu ya. Kalau misal ada yang menggunakan kalau mau ke kiri itu roda kanan aja yang bergerak maju ya, forward gitu kan. Nah, jadi saya mengkondisikan bahwasanya kalau ke kiri itu roda kiri itu reverse dan roda kanan itu forward. Dan kondisi seperti ini, nah IN1 itu low, IN2 high, IN3 itu high dan IN4 itu low. Dan kalau ingin belok kanan, nah ini berarti kalau belok kanan maka roda kiri itu forward, roda kanan itu reverse gitu ya. Dan pada kondisi ini IN1 itu high, IN2 low, lalu IN3 low dan IN4 high. Dan terakhir, jika transdatanya atau data yang diterima itu sama dengan berhenti gitu ya, maka rodanya nggak gerak gitu ya, motor DC-nya nggak bekerja. Kalau nggak bekerja berarti IN1 sampai dengan IN4 ini kondisinya adalah low. Jadi gini aja ya codingan di CRX. Dan sekarang saya akan hubungkan dulu Arduino di sisi RX yang sudah saya rangkai di ini mainan ini ya, mainan mobil-mobilan gitu, anggap aja gitu ya. Nah ini saya hubungkan dulu. Oke, udah saya hubungkan. Lalu saya cek portnya COM3 dan cek juga boardnya udah sesuai Arduino Nano. Dan ini bisa kita klik upload. Oke, sudah selesai. Maka ini saya lepas ya. Dan ini juga kabelnya saya lepas. Jadi saya buat gini aja ya. Oke, saya buat seperti ini aja. Kemudian di sisi RX gitu ya, sudah saya rangkai, udah saya siapin baterainya. Jadi tinggal kita aktifkan saja gitu ya, tanpa ada kabel lagi. Artinya catur dayanya Arduino Nano sudah terhubung dengan baterai. Dan ini udah bisa saya aktifkan. Saya akan nyalakan. Ini sudah nyala ya. Lalu di sisi
Nah, ini TX-nya tadi udah saya upload programnya. Tinggal kita hubungkan aja ya. Oke, udah saya hubungkan. Dan kita langsung aja kita hubungkan ke catu daya 5 volt gitu ya. Atau sebenarnya kalau nggak punya adapter, kita hubungkan langsung ke laptop gitu sama aja ya. Nah, oke. Nah, ini maju, ini mundur ke kiri, mundur, maju. Nah, sekarang ini udah bisa ya. Sekarang saya coba gerakan maju. Oke, gerak ya. Kemudian saya mundurkan, gerak ya, ke kanan, ke kiri gitu ya. Nah, seperti itu. Artinya sekarang kita udah berhasil ya mengontrol mobil-mobilan ini gitu ya dengan joystick yang komunikasinya menggunakan NRF ya. Nah, seperti ini ya. Oke, semoga ini bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.